Aduh, tuh suara bocah-bocah masuk sini nggak ya? Kenapa sih belum pada tidur jam segini? Hi gorgeous, thank you so much for clicking this video and welcome back to my little home here in YouTube. Aku mau minta maaf, tapi kayaknya kalian udah di titik nggak peduli ya. Aku mulai nggak konsisten itu untuk nge-upload video. Jadi ya udah, kita anggap aja aku masih konsisten. By the way, happy belated new year buat kalian semua yang lagi nonton video ini. Coba komen di bawah apa sih resolusi kalian tahun ini, karena aku pengen tahu banget seberapa visioner penonton-penonton aku. Visioner nggak sih namanya? Buat video kali ini, aku mau bahas beberapa transgender cantik di dunia yang gak cuma cantik aja, tapi cerita hidupnya juga bisa jadi inspirasi buat kita semua menurut aku. So if you're interested to see, please don't forget to subscribe to my channel and hit that notification bell so you can share love and support to help me grow this channel. And without any further ado, let's get into the video. By the way guys, ngomongin masalah cantik itu kan pasti nggak lepas dari perawatan kulit ya kan. Nah kalau kalian ingat, di video sebelumnya aku udah pernah bahas produk-produk body care dari Scarlett Whitening yang ada body lotion, shower scrub, terus udah gitu ada body scrubnya juga. Nah buat kalian yang belum tahu nih, sekarang si Scarlett Whitening ini punya varian baru yang berfokus pada skincare untuk merawat kulit wajah kalian yang sekarang lagi hits banget di mana-mana dan di rave banget sama influencer-influencer. Video ini adalah kerja sama aku sama Scarlett Whitening, tapi tenang aja, aku bakalan kasih review sesuai dengan apa yang aku rasain selama aku pakai produk-produk yang dikirimin ke aku. Jadi cukup kredibel kalau kalian mau cobain juga pakai produknya. Untuk produk skincare-nya aku dikirimin 2 serum ini. Maaf, boxnya udah aku buang, tapi nanti aku bakalan insert mini videonya supaya kalian bisa lihat penampilan boxnya kayak gimana. Tiap botolnya ini isinya cuma 15 ml, tapi memang pakainya kan sedikit-sedikit ya, jadinya nggak boros. Botolnya tuh botol plastik gini, kecil dan ringan banget, jadi aman buat kalian bawa kemana-mana. Kalau kalian misalkan lagi traveling atau kalian lagi nginep di rumah teman, ini bisa selalu kalian bawa karena nggak membebani hidup kalian. Seperti biasa, setiap produknya ini, setiap serumnya ini harganya cuma 75.000 aja. Udah gitu, kayak produk-produknya Scarlett yang lain, ini juga udah terdaftar di BPOM dan nggak diujikan ke binatang, jadinya aman buat kulit kita. As you guys can see, ada 2 jenis serum yang aku pegang di sini, satu yang warna pink dan yang satu yang warna ungu. Ini kalian bisa pilih salah satu sesuai dengan kebutuhan kalian, karena memang si serum ini nggak bisa dipakai secara berbarengan, jadi kalian harus pilih salah satu. Aku kemarin-kemarin ini lagi pakein yang si Brightly Ever After serum ini, karena memang kulit aku lagi nggak terlalu bermasalah soal jerawat. Biasanya aku itu pakainya setelah aku pakai toner, jadi rangkaian skincare aku biasanya toner, serum, habis itu moisturizer dan lalali lainnya. Teksturnya sendiri ini ringan banget, dan aku biasanya pakai sekitar 2-3 tetes gitu sekali pakai. Dia tuh ringan dan cepat menyerap banget gitu. Aku suka banget, apalagi dia ini nggak mengandung parfum, jadi meskipun dia ini ada wanginya, tapi wanginya ini soft banget dan itu berasal dari kandungan-kandungan alami yang ada di dalam produk ini. Karena biasanya untuk yang kulit mukanya sensitif itu, produk yang menggunakan parfum di dalamnya itu cenderung berpotensi untuk membuat kulit sensitif itu iritasi dan sebagainya macam lainnya. Kayak misalkan purging atau bahkan breakout gitu-gitu. Nah kalau ini aku alhamdulillah aman-aman aja sih pakai ini. Aku pakai ini tuh setiap pagi sama malam 2 kali sehari setelah aku mandi dan sebelum aku bobo. Aku udah pakai si serum yang Brightly Ever After ini selama 2 minggu dan aku sesuka itu sama si serum ini. Aku bakalan kasih lihat ke kalian gimana perbandingannya sebelum dan sesudah aku pakai serum ini. Nah sekarang aku mau kasih tau ke kalian satu-satu kandungan yang terkandung. Oke. Kandungan yang ada di dalam tiap produknya. Pertama kita bakal bahas si Brightly Ever After Serum ini. Bahan aktif yang paling dijagoinnya adalah Phyto Whitening, Glutathione, dan juga vitamin C. Selain itu, dia juga punya kandungan niacinamide sama lavender water yang bikin produk ini efektif banget buat mencerahkan kulit kita. Selain mencerahkan kulit, dia juga bisa memudahkan noda-noda hitam bekas jerawat, noda-noda hitam bekas sinar matahari. Suka ada yang tanya ke aku, Kak, lavender water tuh gunanya buat apa sih? Nah, lavender water itu ampuh banget melawan bakteri penyebab jerawat. Jadi memang dia ini selain mencerahkan juga mencegah timbulnya jerawat.
Si lavender waternya ini juga berfungsi untuk menghaluskan kulit kita. Nggak kulit kita sih, kalau kamu nggak pakai ya kamu nggak ikutan halus kulitnya. Udah gitu ada Pito Whitening. Si Pito Whitening ini juga bisa mencerahkan kulit dalam waktu yang relatif singkat. Udah gitu udah terbukti aman. Jadinya kalian nggak perlu takut lagi untuk coba karena kandungannya memang bagus-bagus. Selain 2 kandungan itu tadi, masih ada kandungan niacinamide, glutathione, sama vitamin C yang udah sering kalian dengar, aku yakin. Dan aku juga yakin kalian udah tahu seberapa bagusnya si kandungan-kandungan itu tadi untuk mencerahkan kulit kalian. Di produk yang kedua, ini kita punya yang Acne Serum. Dia ini punya kandungannya tea tree water, Jeju Centola asiatica, vitamin C, salicylic acid, dan licorice extract. Udah jadi pengetahuan umum juga kalau tea tree itu bagus banget buat memusnahkan jerawat dari muka bumi yang ada di muka kalian juga. Begitu si kandungan Jeju Centella asiaticanya ini mampu mempercepat penyembuhan kalau di muka kalian tuh ada luka atau peradangan akibat jerawat. Itu si kandungan itu tuh bisa membantu mempercepat penyembuhannya. Terus udah gitu ada salicylic acid, itu juga kalian juga pasti udah familiar ya kan. Jadi toner-toner BHA itu punya salicylic acid. Dia juga bagus banget buat masalah jerawat kalian atau kulit-kulit beruntusan. Vitamin C untuk mencerahkan, dan yang terakhir ada licorice extract yang berguna untuk melindungi kulit kalian dari sinar UV. Kayak yang udah aku mention sebelumnya, 2 varian ini masing-masing harganya sama 75.000 aja satu produknya. Dan ini jujur aku tuh udah pakai 2 minggu kan ya yang pink ini, dan ini tuh masih banyak, nggak kelihatan sih ketutupan stikernya karena memang irit banget. Aku tuh sekali pakai cuma 2-3 tetes, hitungannya 5 tetes sih, karena 2 atau 3 itu untuk di muka dan sisanya untuk di leher supaya nggak belang. Biasanya aku pakai di leher juga. Dan kalian jangan pernah ragukan kualitas packingnya si Scarlett Whitening ini kalau mau ngirim pesanan kalian, karena memang aman banget. Dibungkus bubble wrap itu tebel banget, jadi produknya nggak bakalan tumpah apalagi pecah di jalan waktu pengiriman. Kalau kalian masih mau tanya-tanya lebih lanjut soal produknya, kalian bisa langsung ke Instagramnya @scarlett_whitening. Selain itu aku juga bakal taruh link di description box untuk kalian pesan produknya. Pokoknya jujur memang aku sesuka itu sama si serumnya ini. Cuma sayangnya aku memang belum sempat cobain yang ungu karena alhamdulillahnya. Tadi sayangnya, sekarang alhamdulillahnya aku lagi nggak bermasalah sama jerawat gitu. Jadinya aku lagi fokusin pakai yang brightening aja. Yang aku rasain sih setelah aku 2 minggu pakai ini, kulit aku memang lebih cerah, terasa lebih nyoy-nyoy gitu kalau dipegang, dan lebih glowing. Jadi kalau aku bangun tidur itu tuh kulit muka aku kayak keindahan duniawi gitu deh. Jadi jangan lupa cobain produknya juga, dan kalau kalian coba tag aku juga di Instagram biar aku tahu gimana pengalaman kalian memakai produk dari Scarlett Whitening ini. Thank you Scarlett Whitening. Yang pertama ada Trichia Poi, susah amat sih namanya. Trichia Poi atau Trichia pecarat. Aduh maaf ya kalau aku salah sebutnya, aku nggak bisa Tagalog. Nah kalau kalian dengar nama si orang ini yang susah disebutnya ini, mungkin bakalan asing ya buat kalian. Tapi kalau aku sebut Nong Poi, pasti kebanyakan dari kalian juga udah tahu dia ini siapa. Karena memang dia salah satu trans paling legend yang ada di dunia. Bahkan dia disebut sama beberapa media sebagai trans tercantik di dunia. Emang cantiknya ini tuh kurang ajar gitu. Kayak memang cantik banget, ngeliatnya tuh udah bukan tahap minder lagi. Ini udah lo minder, mau mati, mau dikuburnya paling dalam gitu. Kayaknya aku sama ketombe dia aja bagus ketombe dia kemana-mana. Aku nggak ngerti lagi sama cantiknya dia. Dia dulunya juga sempat mengalami pergulatan batin seperti kebanyakan trans pada umumnya. Dia juga sempat memaksakan jati dirinya untuk menjadi laki-laki pada umumnya, terutama di depan orang tuanya, karena ya biasanya gitu kan ya, nggak mau mengecewakan orang tua, nggak mau mengecewakan lingkungan gitu. Padahal kan after all ya kita sendiri yang merasakan apa yang kita rasakan gitu. Orang lain kan nggak ngerti gitu gimana rasanya. Sampai pada akhirnya menginjak usia puber, si Nong Poi ini come out ke orang tuanya, dan akhirnya pada umur 19 tahun dia melakukan sex reassignment surgery atau operasi penggantian kelamin. Nah semenjak itu nih ya Wak, kan dia banyak yang puji-puji kan ya pasti, lo cantik banget,
start greng lah dia kan, udah di start greng gitu langsung nggak mau stop, nggak mau nanggung gitu. Dia ikut berbagai macam kontes kecantikan, dan yang paling terkenal adalah dia ikut dan memenangkan kontes Miss Tiffany Universe dan juga Miss International Queen, yang dua-duanya dia ikuti di tahun yang sama, yaitu tahun 2004. Kalian udah jadi apa tahun 2004? Dia udah menang-menang segala macam, jangan nyinyir aja makanya bisanya. Setelah memenangkan 2 kontes itu, dia mulai aktif di dunia entertainment, khususnya sebagai model, dan juga dia mulai merambah ke dunia film. Beberapa film yang dia perankan diantaranya adalah With Love, Spicy Beauty Queen of Bangkok, The White Storm, dan From Vegas to Macau. Kecantikannya si Nong Poi ini memang udah gak perlu diragukan lagi. Orang juga udah tahu dia cantiknya kayak gimana, jadi aku gak usah bahas panjang ya kan. Bahkan beberapa pihak itu sempat bilang kalau dia itu tuh terlalu cantik untuk menjadi transgender gitu. Maksudnya kayak dianggap nggak mungkin lah kalau ini trans gitu. Nanti kan ya maksudnya. Udah next aja ya. Yang kedua ada Carmen Carrera. Transgender cantik kelahiran New Jersey ini juga cantiknya nggak kalah nih sama si Nong Poi. Kayaknya sejauh ini cuma aku aja yang kalah dari mereka berdua. Tahun 2011 si Carmen Carrera ini muncul pertama kali di RuPaul's Drag Race. Kalau kalian tahu, itu seriesnya juga kayak sekarang ada di Netflix. Dia ada di season 3 dan dia menjadi satu dari 2 peserta dalam sejarah RuPaul's Drag Race ini yang kembali ikut lagi ke acara ini setelah sebelumnya tereliminasi. Selain aktif di dunia hiburan, si Carmen Carrera ini juga bertindak sebagai aktivis yang meningkatkan awareness orang terhadap penyakit AIDS dan juga hak asasi manusia terkait LGBT, khususnya transgender. Semasa karirnya itu dia sempat pacaran sama cowok yang namanya Adrian Torres. Aku nggak tahu mereka pacarannya tahun berapa, tapi yang jelas tahun 2013 si Carmen ini sempat mengumumkan ke publik kalau mereka ini tuh udah putus. Tapi di tahun 2015 mereka berdua nih akhirnya dipertemukan kembali sama satu reality show yang berjudul Couples Therapy. Di situ mereka dikasih counseling terapi, jadi kayak ditanya-tanya, lo nih apa masalah lo sama si cowok ini, apa masalah lo sama nih perempuan tuh apa gitu-gitu. Pokoknya diajak ngobrol tentang masalah-masalah pribadi mereka, apa yang menyebabkan mereka waktu itu mau berpisah dan lain-lain sebagainya, sampai akhirnya benih-benih cinta kembali bermekaran ya kan. Dan akhirnya di tahun 2015 itu si Carmen sama si cowoknya tadi, siapa namanya, Adrian Torres tadi, menikah pada waktu mereka sedang menjalankan proses syuting Couples Therapy tadi. Tapi tenang aja, kalau di sana mereka pada biasa-biasa aja, nyantai-nyantai aja lihat orang trans, nggak kayak di sini heboh pasti nanti. Trans yang selanjutnya mau aku bahas namanya adalah Andrea Pijik. Andrea Pijik ini memulai karirnya sebagai model, dan dia pada waktu itu dikenal sebagai seorang model androgyny. Jadi mukanya itu memang unik banget, dan mukanya itu tuh literally bisa bagus di kedua sisi gitu. Mau jadi cowok dia bagus, mau jadi cewek dia bagus. Dan tipikal mukanya tuh bukan tipikal cantik standar orang Indonesia ya. Muka dia tuh tegas, keras gitu, matanya tuh dalam, galak gitu loh. Dia tuh tipikal mukanya mirip kayak Cara Delevingne kalau kalian tahu. Dia ini lahir di Yugoslavia dan sekarang udah berusia 29 tahun. Dulu si Andrea ini tuh kerja di McDonald's. Nah, waktu dia lagi kerja, tiba-tiba ada seorang semacam pencari bakat gitu kali ya. Kalau di sini kayak bounty hunter gitu. Ada nggak sih bounty hunter sebutannya? Beda lagi ya? Ya udah deh. Dan pada waktu itu dia belum berusia 17 tahun. Terus kenapa ya kalau belum berusia 17 tahun? Apa? Oh, nggak boleh kerja. Jadi kayaknya pada waktu itu dia belum boleh kerja guys, kata si Ona. Karena keunikannya itu dan ciri khasnya yang nggak ada di model-model lain, dia ini tuh sekarang terkenal banget khususnya di kalangan desainer sama model-model lainnya. Aku dulu tuh sempet sering kepoin dia gitu, belum zaman kepoin di Instagram kayaknya ya. Gue kepo di mana dong? Nah itu pokoknya dulu itu tuh dia tuh masih sering yang jadi model untuk baju-baju cowok gitu, yang dia panjang dada atau dia pakai bajunya dibuka aja gitu kancingnya. Karena dulu memang dia ini cuma dikenal sebagai model yang gay gitu, bukan seorang transgender. Cuma seiring berjalannya waktu mungkin dia lebih nyaman kali ya Wak, bekerja menggunakan baju cewek dan segala macam lainnya. Kayak dia lebih merasa itu fit ke jati diri sesungguhnya dia, sampai
setelah kelewat nyaman itu, enggak boleh kayak gitu. Pasti memang itu ada di dalam jiwanya dari dulu. Pada satu ketika yang aku lupa kapan tepatnya, itu akhirnya dia mengejutkan publik. Kan biasanya gitu kan, mengejutkan dengan pengakuan apose gitu. Dia mengejutkan publik kali ini dengan pernyataan bahwa dirinya adalah transgender. Dan kemudian melakukan sex reassignment surgery atau operasi penggantian kelamin di akhir tahun 2013. Hebatnya lagi ya, si Andrea ini masuk ke daftar 50 model dunia dan dia menduduki peringkat 18 versi dari models.com. Gak sampai situ aja, kalian tahu FHM, For Him Magazine itu yang isinya jorok-jorok itu, dia juga pernah dinobatkan sebagai salah satu wanita terseksi di dunia pada tahun 2011. Tapi jahatnya si FHM ini ya, dia ini memasukkan siapa tadi namanya? Andrea Pejic ini ke dalam list wanita terseksi dunianya, tapi menyebut si Andrea ini dengan sebutan thing instead of she gitu kan. Apalagi parahnya lagi, si FHM ini juga menyebut Andrea Pejic ini past the sick bucket gitu. Jadi kayak seolah-olah apa ya, Andrea Pejic ini nggak dianggap menjijikan lah sebagai trans gitu, dan itu tentunya melukai banyak banget pihak dari LGBT community, khususnya transgender. Cuma kalau di sana yang marah bukan cuma dari komunitas LGBT-nya aja, tapi semua publik juga marah ikut membela gitu kan. Nggak kayak di sini orang yang bodo amat lo mau ditulis apa di media gitu kan, selama lo bukan bagian dari mayoritas ya orang-orang nggak akan peduli. Selanjutnya adalah Trace Lysette. Banyak yang nggak tahu nih ya kalau di video klipnya Maroon 5 yang berjudul Girls Like You itu ada seorang transgender di antara model-model cewek lainnya, dan dia adalah si Trace Lysette ini. Si Trace Lysette ini dari kecilnya memang udah punya cita-cita untuk menjadi aktris. Asalnya tadinya dari mana ya? New Jersey kayaknya kalau aku nggak salah. Kalau salah maaf ya, kalian benerin. Waktu dia akhirnya udah lulus kuliah, dia memutuskan untuk pindah ke New York buat menguji keberuntungannya, buat beradu nasib untuk mencoba menjadi aktris. Pada masa-masa itu dia juga sempat mengalami yang namanya diasingkan sama keluarganya sendiri karena keluarganya nggak mendukung pilihannya untuk transisi gitu kan. Jadi bersyukurlah kalian yang keluarganya welcome aja, bisa menerima kalian dengan baik. Kalian di rumah masih punya kamar yang nyaman, karena nggak semua orang punya privilege, punya keberuntungan kayak gitu salah satunya. Perjalanan karirnya menjadi seorang aktris itu tuh nggak bisa dibilang mulus juga ya, karena itu kan susah ya, persaingannya tuh ketat banget kalau mau jadi aktris gitu. Di sini aja susah, apalagi di sana. Jadi dulu si Trace ini bener-bener serius sampai dia mau ikut kelas acting. Cuma kan dia butuh uang kan ya buat ikut kelas acting itu. Akhirnya dia sempat menjalani profesi sebagai penari di drag club. Udah gitu dia juga pernah jadi pekerja seks komersial. Semua uang yang dia dapat dia kumpulin, dia tabung terus buat les acting tadi. Aku nggak dapet info sih berapa tabungan dia pada saat itu dan guru lesnya siapa tuh aku nggak tahu. Cuma yang jelas dia ikut les acting sampai akhirnya satu ketika usahanya itu membuahkan sebuah hasil, usahanya itu menghasilkan buah yang menyenangkan. Apa sih? Mana dia akhirnya mendapat tawaran untuk jadi salah satu peran di American TV series Law and Order Special Victims Unit, dan menjadi salah satu trans yang mendapatkan role atau peran sebagai cis woman atau cewek biasa di serial TV yang tayang di Amerika. Proud banget gak sih sama dia, kayak aduh sis, gue mah apa. Dari situ si Trace Lysette ini mulai banyak muncul nih di berbagai TV series dan juga film-film yang tayang khususnya di Amerika. Kalau kalian kemarin sempat nonton Hustlers yang tentang stripper itu yang ada J-Lo, Cardi B, si Trace ini juga ada di situ. Again sebagai cewek biasa, bukan digambarkan sebagai trans woman. Dan kalau kalian mau tonton filmnya silakan. Kalau aku kurang suka sejujurnya, sampai tengah aku udah bosen, capek. Tapi di situ ada Trace intinya. Selain itu dia juga menjadi model di beberapa video klip band-band atau penyanyi-penyanyi yang high profile seperti Maroon 5, The Shins, Cher, Teyana Taylor, dan juga Laverne Cox.
Nah itu dia tadi beberapa trans yang masuk list kali ini. Mungkin nanti akan ada list-list selanjutnya. Kalau memang kalian mau, komen aja di bawah. Kalian juga boleh komen di bawah untuk kasih tahu aku siapa sih transgender favorit kalian dan kenapa orang itu bisa menginspirasi kalian. Komen juga di bawah kalau kalian punya ide-ide buat video selanjutnya. And until I see you guys again next time, stay gorgeous!